Jauh sekali mainnya. Iya dong. Iya tuh. Diskusi ini loh Bu. Aku boleh dulu ya. Diskusi CGT loh Bu. Tidak pernah healing kita. Ulfa, Iya. Bu Ima minta maaf. Iya, dapat Sedikit sama Bu Ima. Iya. Ayo kita kerjakan tugas sekolah sih yuk. Oke. Makasih ya, Bapak ya. Makasih ya Bu Nunu atas kedatangannya. Tapi minta WA aja Bu. Ini butuh sharing sama jenengan saya. Iya. Apa Bu Ima? Ini loh Bu Nunu kan saya jenengan kan sudah berpengalaman istilahnya jadi instruktur, jadi guru kamu, makanya ini mau curhat sama jenengan. Ini bisa kita sharingkan bersama. Ini betul kebetulan sekolah saya ini kan sudah 2 tahun lebih di sekolah inklusi sebetulnya. Nah kebetulan tahun ini itu di kelas saya itu ada murid ABK di kelas saya. Jadi saya itu kan merasa bagaimana ya, kan biasanya itu ngajarnya muridnya reguler normal gitu kan semua tidak ada masalah. Nah ini setelah ada murid yang ABK ini saya merasa agak kesulitan gimana muridnya ini bisa Oke, Bu Ima, jadi tujuan kita untuk ngobrol kita kali ini adalah karena di kelasnya Bu Ima yang tahun ini ada anak ABK. Sehingga Bu Ima ingin merangkul anak ABK itu sehingga bisa bersama-sama melakukan kegiatan. Iya. Seperti itu. Oke. Dari obrolan ini nanti apa yang ingin dicapai oleh Bu Ima? Saya itu kan inginnya itu supaya apa? Supaya saya itu bisa istilahnya menghandle semua murid saya yang dulu jadinya adil. Jadi saya tidak hanya ngurusi yang ABK saja, tidak murid yang normal saja. Jadi saya itu bisa, misalnya tujuan pembelajaran yang mau saya sampaikan itu bisa disentuh oleh semua siswa. Saya itu seperti itu. Jadi tujuannya Bu Ima adalah tetap meskipun ada anak ABK, anak ABK itu sudah tetap aktif dalam Iya, kegiatan bisa. pembelajaran. Oke. Kalau boleh tahu Bu Ima, menurut Bu Ima anak ABK yang ada di kelasnya Bu Ima itu seperti apa jenis ABK-nya dan berapa banyak? Ini betul ya, hanya sebelum karena memang inklusi kita ya harus menerima ya. Jadi di kelas saya itu ada 2 anak dulu kebetulan. Yang pertama itu anak itu membuat konsentrasi, istilahnya apa ya? Fokusnya kurang. Jadi kalau saya ngajar tuh anaknya muter terus keliling. Jadi setelah dapat saya jelaskan ini ya sudah selesai kita langsung nggak bisa fokus gitu anaknya itu. Terus yang kedua ini memang anaknya kayak IQ-nya rendah gitu ya, makanya rendah. Jadi sudah pas sempat tapi bacanya nggak bisa. Ya, soalnya gitu. Kan saya memberikan materi kan juga terkendala seperti itu. Itu saja. Oke, setelah lagi Ima ya. Berarti Bu Ima ingin memberikan fasilitas juga kepada jadi 2 anak kita tadi ini sangat bertentangan jenisnya ya. Yang satunya fast gerakan, iya kayak kinestetik berarti itu ya, dia tidak bisa diam, dia bergerak terus. Sementara yang kedua adalah yang tipenya slower ya. Oke. Dari 2 anak ABK ini dan tujuannya Bu Ima tadi adalah ingin melakukan pembelajaran yang istilahnya di 2 anak ABK ini bisa masuk dan di anak-anak yang lainnya juga tidak terbengkalai setelah Bu Ima memperhatikan 2 anak ini. Strategi atau rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Ima? Nah, begini Bu, kan kita ini sudah mengikuti program bergerak ya Bu ya. Kemarin juga ini materi yang baru saya ini ada yang namanya pembelajaran diferensiasi itu kan. Jadi saya itu ingin mengaplikasikannya di sekolah. Saya ingin memberikan istilahnya apa ya, berbagai jenis materi yang berbeda untuk mereka. Jadi sesuai kebutuhan mereka. Jadi saya berikan diferensiasi konten dulu. Jadi materinya mungkin tidak bisa kita samakan karena kan karakteristik siswanya berbeda. Jadi mungkin untuk anak yang normal nanti saya berikan materi berbeda dengan anak ABK yang solo tadi, kemudian yang agak hiperaktif tadi juga berbeda seperti itu dulu. Jadi supaya nanti apa di kelas itu istilahnya kalau selama ini menurut saya kan protes Bu, kenapa hanya 2 anak itu yang diperhatikan? Iya kita kan ya juga ingin
itu akhirnya saya itu mau memberikan ini materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dulu saya tidak Menarik sekali dan keren idenya Bu Hikmah. Saya berikan apresiasi Bu Hikmah. Ternyata Bu Hikmah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang dilakukan pertama oleh Bu Hikmah adalah diferensiasi konten. Jadi kalau diferensiasi konten berarti Bu Hikmah memberikan bahan bacaan atau materi yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya. Sejauh ini Bu Hikmah siapa atau pihak mana yang akan membantu Bu Hikmah untuk dilibatkan dalam mensukseskan usahanya Bu Hikmah, rencananya tadi untuk yang pembelajaran berdiferensiasi? Ini kan memang di sekolah saya itu kan belum ada guru pendamping khusus ya, karena beberapa tahun baru terlaksana ini sebagai SDM inklusi. Jadi saya akan koordinasi di kepala sekolah. Kemudian saya mengusulkan supaya ada guru pembimbing khusus untuk mereka anak-anak ABK ini. Jadi setelah selesai pembelajaran mungkin, karena mungkin kan mereka juga dapatnya nanti nggak banyak, nggak seperti anak-anak yang normal itu dulu ya. Jadi nanti ada pendamping sendiri, bisa damping di kelas khusus untuk mereka, bantu saya istilahnya itu. Terus mungkin nanti setelah pembelajaran, karena orang tua anak ABK ini juga minta pendampingan khusus, jadi mungkin nanti setelah selesai sekolah ada pendamping khusus dari guru pendidikan. Jadi Bu Hikmah akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Nanti diupayakan ada guru pembimbing khusus untuk anak ABK itu. Di samping menunggu jeda waktu itu, Bu Hikmah melakukan dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi supaya anak ABK maupun anak yang yang normal, artinya Bu Hikmah berusaha memenuhi semua gaya belajarnya anak-anaknya. Bu Hikmah kalau boleh tahu dari rencananya Bu Hikmah, strateginya Bu Hikmah itu, poinnya Bu Hikmah nanti berapa lama sehingga Bu Hikmah bisa mencapai goal atau tujuan dari Bu Hikmah? Ini kan saya sudah masuk ke semester 2 ini kemudian. Jadi mungkin untuk ini sampai semester akhir semester 2 ini mungkin masih istilahnya penyesuaian dulu. Jadi mungkin nanti di awal tahun ajaran baru ini mungkin sudah mendapatkan guru pembimbing itu tadi. Jadi mungkin dalam 6 bulan ini masih istilahnya penyesuaian dulu tadi dulu. Kemudian untuk di tahun ajaran baru nanti sudah mulai terlaksana itu ada guru pembimbing. Kemudian pembelajaran diferensiasi juga kita laksanakan. Jadi semuanya bisa terkait. Jadi nanti setelah 6 bulan ke depan sudah ada guru pembimbing khusus dan dalam waktu rentang menunggu guru pembimbing khusus itu Bu Hikmah akan menggunakan pembelajaran diferensiasi sehingga semoga dengan fasilitas Bu Hikmah yang pembelajaran diferensiasi anak-anak bisa nyaman, mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya itu ya Bu Hikmah ya. Oke. Saya tunggu nanti curhatnya Bu Hikmah 6 bulan ke depan ya, bagaimana prosesnya, atau mungkin nanti kalau kurang dari 6 bulan setelah 3 bulan nanti kita bisa sharing berbagi kembali bagaimana capaian yang sudah dilakukan oleh Bu Hikmah. Makasih Bu ya sudah ternyata untuk saya itu bisa akhirnya saya bisa memecahkan masalah sendiri nih. Iya. Terima kasih nanti barangkali saya dibantu lagi begitu. Siap ya Bu ya. Boleh ya. Oke, saya tinggal dulu, maaf ya ada janji soalnya. Oh iya, makasih Bu Nurul. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, lama kita gak ketemu? Iya Bu, ada sedikit nih yang perlu kita obrolin Bu. Tumben ini. Iya, pengen curhat ke mamanya ini ceritanya. Masih imbas gitu. Gimana? Iya Ibu, saya pengen ngobrol dengan Ibu tentang ini loh Bu. Sejauh ini kan kita sudah mengakses platform Merdeka Mengajar ya Bu ya, Betul. Nah, di mana PMM itu kan diluncurkan Mas Menteri, tujuannya kan peluncurannya berbarengan dengan kurikulum Merdeka. Nah, diharapkan bagi kita itu istilahnya literasi ya Bu ya.
belajar sendiri di PMM itu belajar tentang apa sih? Ada istilah merdeka belajar, ada merdeka mengajar. Itu yang bagaimana? Terus yang pembelajaran paradigma baru, berarti kan berbeda dengan pembelajaran paradigma lama kita ya. Nah itu yang ingin saya obrolin. Oh, berarti terkait dengan tujuan dimunculkannya PMM dan efeknya pada guru, begitu ya? Betul. Lanjut. Terus apa masalahnya? Gini Bu, sejauh ini kalau menurut saya pribadi, PMM itu kan salah satu sumber belajar kita. Belajar apa? Kurikulum Merdeka itu seperti apa sih? Pembelajaran paradigma baru itu bagaimana? Gitu ya. Nah, itu alhamdulillah saya merasakan betul manfaatnya Bu. Nah, setelah saya coba-coba aja apa sih fitur-fiturnya PMM itu kan gitu. Nah, salah satu fitur yang sudah saya manfaatkan itu pelatihan mandiri Bu. Nah, kita daring begini yang selama habis pandemi kita kan tidak ada panggilan untuk diklat ya Bu ya. Nah, pada di SKP itu kan saya menuliskan sekian pengembangan diri, sekian sertifikat itu secara pribadi Bu. Nah, terus akhirnya saya buka platform Merdeka Mengajar itu, saya akses yang pelatihan mandirinya, saya buka satu topik yang paling pertama kali saya pelajari itu tentang Merdeka Mengajar ya, topik 1. Di Merdeka Mengajar itu kan banyak sekali modul-modulnya Bu. Itu saya ikuti videonya satu persatu. Setelah satu video ada pemahaman, saya jawab soal-soal pemahaman itu. Terus terakhir kan ada refleksi, baru next modul berikutnya. Setelah selesai semua satu topik ada post test kan Bu? Iya. Nah, habis post test saya kerjakan, belum dapat sertifikat juga Bu. Penasaran saya, kenapa sih? Oh ternyata harus ngirim aksi nyata. Nah dari aksi nyata itu Bu, saya tidak bisa bekerja sendiri. Kenapa? Karena kan saya harus mempraktekkan Merdeka Mengajar itu di kelas saya dengan anak-anak kan Bu ya. Terus saya juga butuh bantuan Bapak Ibu guru yang mendokumentasikan. Kemudian saya juga butuh refleksi dari Bapak Ibu guru, refleksi dari murid-murid. Nah, alhamdulillah sejauh ini saya sudah bisa menggerakkan Pak Hadi sama Bu Iva Bu. Saya ajak kolaborasi. Bagus itu, bagus. Saya ajak kolaborasi untuk mengerjakan aksi nyata itu. Nah, terus semakin kesini ternyata topik-topik platform pelatihannya itu kan bertambah, diupdate terus sama kementerian ya Bu ya, dan adanya media. Nah, ini saya tergerak gimana ya Bu ya untuk apa namanya teman-teman selain Pak Hadi dan Bu Iva tadi itu bisa ikut kita bersama-sama pelatihan mandiri, kemudian nanti kita bisa mendapatkan sertifikat dan hasil efeknya lagi bonusnya adalah kita bisa melakukan pembelajaran yang kurikulum Merdeka yang sebenarnya bukan hanya covernya saja, terus berdampak pada murid, berpusat begitu. Oh, di situ identifikasinya ya. Berarti keinginan guru itu bagaimana sebagian besar guru itu bisa berkiprah banyak dengan PMM. Ya. Oh, terus kira-kira rencana aksinya Bu Nunu untuk membuat itu tercapai bagaimana? Saya kan masih sebatas 2 orang ya Bu ya, yang saya ajak saya. Ya. 3 sama saya berarti ya. Nah itu berarti nanti saya akan mungkin kalau di komunitas sekolah saya kan ada 102 guru Bu ya. Oh, iya. Jadi mungkin saya lebih fokus untuk teman-teman yang satu konsentrasi keahlian dulu. Nah di situ kita ada ber-20 guru Bu. Nah harapannya dari ber-20 berarti 1/5 dari 102 tadi itu nanti saya rangkul dulu, kemudian nanti ayo kita waktunya ini kan habis ini kan anak-anak sudah ulangan kan Bu ya. Pas ya. Nanti anak-anak libur kita kan nggak libur. Iya. Nah pas Bu. Dan sebab waktu yang Iya. lumayan. Jadi 1 pekan ini nanti saya akan jadwalkan Bu ya. Hari Senin
atau 2 hari lah, 2 hari atau 3 hari lah Bu, paling tidak 1 minggu itu nanti target saya dapat 2 topik dari PMM. Nanti teman-teman kita ajak nobar, tonton bareng, kita buka sama-sama masing-masing di akun belajarnya sendiri-sendiri, di PMM sendiri-sendiri, untuk kita akses modul-modulnya, terus nanti kita eksekusi pembuatan aksi nyatanya, seperti itu Bu. Bagus itu, bagus. Kira-kira untuk mengajak mereka itu mudah ya? Insya Allah, karena kita kan harus wajib masuk Bu. Daripada nggak ada kegiatan gitu ya. Ibu gabung ya? Insya Allah nanti Iya. kalau sudah selesai Iya. semuanya ya, rapotan juga sudah dibagikan. Iya kan sudah kepada dibagikan mahasiswanya. semua. Dan ada satu pekan itu kita untuk wajib masuk, sementara anak-anak kan bisa belajar di rumah. Nah itu akan saya manfaatkan untuk kita ber-20 itu bisa paling tidak tadi saya 2 Bu ya. 2 ya? Ya 2 topik selesai. Untuk melakukan itu berarti berapa waktu ya kalau bisa? Nah, ini saya ada waktu 1 pekan Bu ya. Nanti misalnya rencana atau aksi nyatanya, otomatis kan harus butuh ada kegiatan pembelajaran Bu ya. Nah, berarti nanti 1 pekan itu 2 topik itu selesai pembelajarannya. Nah, tinggal nanti 1 bulan lah Bu ya, karena Bapak Ibu kan ada kegiatan yang lain. Maksimal 1 bulan nanti kita bisa melakukan aksi nyata bersama-sama. Karena di PMM itu aksi nyatanya boleh dilakukan kolaborasi. Hanya saja nanti refleksinya yang sendiri-sendiri, artinya gitu. Nanti 1 bulan ke depan, semoga kita ber-20 itu bisa menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM. Tanggung jawab Bu Nurul nanti sampai berakhir ya, sampai pelatihan itu terjadi, sampai para guru itu mendapatkan sertifikat. Ya, tanggung jawab saya itu. Terus nanti mungkin saya minta bantuan Bapak Kepala Program Bu, Pak Hadi ya, selaku sebagai yang mengayomi kita ber-20 di konsentrasi keahlian Kaprok ya betul. Nah Kaprok itu nanti yang mungkin membantu kita untuk membuatkan undangan, istilahnya memfasilitasi, mengatakan bahwasanya yang kita lakukan 1 pekan ini dan nanti 1 bulan ke depan itu satu tujuannya adalah selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga nanti pasti akan berdampak kepada anak-anak karena kita punya wawasan baru tentang topik-topik yang ada di kurikulum Mercusuar. Ada perubahan mindset yang berbeda Iya, pada guru-guru iya, itu, betul. sehingga mereka pun actionnya akan berubah. Iya. Hebat, selamat. Semoga nanti saya bisa dikenal. Iya, gabung Bu ya. Kalau ada waktu 1 pekan itu monggo, kalau ada longgar bisa gabung ke kami di jurusan. Selamat menunaikan tugas. Iya, terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya. Lega ini saya sudah selesai istirahat. Oke, saya kembali ke jurusan dulu Bunda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu. Ya. Alhamdulillah dari coaching tadi antara Bu dengan Bu Rima, ya, yang dimana Bu Nurul selaku coachnya dan Bu Rima sebagai coachnya. Sudah kita amati ya, dalam observasi kita berkaitan dengan Tirta ya Bu, tentunya Tirta itu yang pertama kan tujuan ya. Untuk sudah menanyakan tujuan kepada Bu Rima berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus yang sedang menjadi masalah, ya. Maksudnya dalam pembelajaran. Karena mau tidak mau Bu Rima kan harus adil, gitu ya, harus adil menangani sampai tersurat sekarang ya kebutuhan khusus. Itu tujuan sudah termakan tadi sempurna. Kemudian yang kedua berkaitan dengan identifikasi masalah. Tadi sudah mengungkapkan beberapa pertanyaan berkaitan dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus ini bisa normal. Ya, kemudian jenisnya apa, sehingga saya pikir untuk identifikasi masalahnya pun sudah diberikan sama khususnya. Untuk yang berikutnya yaitu rencana aksi, kemudian yang lain tanggung jawab.
Terima kasih Bu Kaimana atau Sandi. Gantian iya Bu. Menurut saya Bu Nunu juga sudah banyak menanyakan tentang apa namanya rencana aksi Bu Hikmah, yaitu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti Bu Hikmah akan mengelompokkan kurikulum mana yang harus sesuai dengan gaya belajarnya sambil menunggu guru yang menangani khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Selain itu juga Bu Hikmah juga sudah menjelaskan bahwa nanti rencananya juga akan membuat pendampingan khusus yang biasa selama ini. Kemudian tanggung jawabnya Bu Hikmah juga sudah memberikan beberapa pemaparan, yaitu insya Allah setelah ini ya satu semester ke depan karena mungkin rentang sekarang habis ini kan liburan ya untuk semester ke depan Bu Hikmah juga sudah akan memberikan rencana bahwa misalnya pembelajaran nanti akan terplot dengan memakai diferensiasi organisasi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait alur kita sudah saya sampaikan semua ya Bu Hikmah antara Bu Hikmah sama Bu. Terima kasih. Sama-sama.